Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar warga bumi dimanapun kalian berada? Angsuran aman? Kembali lagi di channel Bagong John. Pada kesempatan upload kali ini Mas Bagong akan membawakan satu unit film yang sudah diberi judul sama sang sutradara 4 tahun silam. Dan inilah dia, Perampok Makam. Seperti apa kisahnya? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, dan inilah alur ceritanya. Terlihat Lara Croft sedang latihan gelut dengan salah satu temannya di atas ring. Setelah selesai, Lara kembali ke rutinitasnya sebagai pengantar barang. Di sela kesibukan, dia memiliki komunitas balap sepeda liar, yang mana lusa akan diadakan balap sepeda. Si pembalap utama diwajibkan membawa ekor bajing di belakang sepedanya. Bila ekor bajing tersebut tidak bisa direbut oleh pembalap lain, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Lara yang mendengar info tersebut tertarik dan berminat menjadi pembalap utamanya dengan maksud mendapatkan cuan untuk modal mencari sang ayah. Dan esok hari pun tiba, pertandingan balap liar akan segera dimulai. Lara yang terlihat sangat tidak sabar mengejar sepedanya seakan tahu dia yang akan memenangkan pertandingan. Namun keadaan tidak berbuah manis. Di sela perbalapan, Lara yang teringat sang ayah tiba-tiba nyungsep di bemper mobil polisi. Hal itu membuat Lara harus berurusan dengan pihak berwajib. Namun di sini dia dijemput oleh seorang wanita modis STW yang bernama Anna Miller. Malam hari dalam kesendirian, Lara yang sudah terbebas merenung dan kembali terbayang pertemuan terakhir dengan sang ayah yang telah 7 tahun pergi meninggalkan dirinya. Hanya leontin hijau yang ditinggalkan sang ayah. Dengan tujuan agar Lara tetap mengingat Richard sang ayah. Hari berganti, Lara pergi ke salah satu perusahaan besar milik ayahnya dengan maksud untuk menemui Anna Miller dan siap menerima warisan dari sang ayah. Di sela percakapan, Lara ditunjukkan sebuah puzzle unik yang terlihat kuno milik Richard. Berkat kecerdasan Lara, dia berhasil membuka puzzle tersebut dan menemukan sebuah kunci beserta catatan kecil di dalamnya, di mana antara kunci dan catatan tersebut saling berhubungan. Dengan petunjuk tersebut, tanpa rasa ragu, dia meninggalkan acara tanda tangan warisan dan pergi ke rumah yang ia tempati dulu bersama sang ayah. Dan benar saja, setibanya dia di rumah, Lara menuju ke sebuah makam keluarga. Sesuai petunjuk yang ia temukan, dia berhasil membuka sebuah kamar bawah tanah di mana di sana merupakan tempat penelitian sang ayah Richard yang tersembunyi. Lara yang terheran-heran dengan ruangan itu masuk dan mulai menemukan banyak fakta, di mana sang ayah Richard Croft adalah seorang pemburu misteri. Dalam kebingungannya, Lara melihat sebuah rekaman video yang mana bertuliskan "Play Me" yang ditulis oleh sang ayah. Dalam video tersebut, Richard menjelaskan bahwa dia sedang meneliti sebuah misteri tentang makam Himiko di sekitaran pantai yang ada di kawasan Jepang, yang mana Himiko adalah legenda putri pembawa kematian yang dikubur di kawasan tersebut. Di akhir video, Richard meminta agar Lara membakar semua bukti-bukti tentang penelitiannya yang berhubungan dengan makam Himiko, karena Richard takut jika kekuatan Himiko jatuh ke tangan orang yang salah. Kemudian pandangan Lara tertuju ke sebuah kotak, di mana itu adalah hasil dari penelitian sang ayah.
Lagi-lagi dia dipertemukan dengan sebuah rekaman suara. Namun rekaman suara kali ini menjelaskan tentang betapa dahsyatnya kekuatan dan kutukan Himiko yang membunuh hanya dengan satu kali sentuhan. Tidak hanya itu, Lara juga menemukan sebuah puzzle kuno yang tidak lain itu adalah replika dari kunci makam Himiko, serta sebuah bukti tanda kerjasama dengan sebuah kapal Luren yang dulu sempat disewa sang ayah Richard. Melihat bukti-bukti yang ia temukan, Lara bertekad untuk mencari sang ayah. Keesokan hari, Lara pergi ke sebuah penggadian digital cabang London, di mana dia bermaksud menggadaikan leontin peninggalan sang ayah guna mendapatkan cuan untuk bekal ke Hong Kong mencari pemilik kapal Luren. Adegan berpindah di sebuah pelabuhan, di mana Lara mencoba menanyakan ke setiap nelayan yang berlabuh tentang pemilik kapal Luren. Di sini terlihat 3 orang pemuda yang songong mencoba merampas tas milik Lara, dan aksi pelayon pun dimulai. Karena Lara berbakat dalam perpelayonan, akhirnya mendapatkan tasnya kembali. Namun karena salah satu dari pemuda songong tadi mengeluarkan sebuah pisau, tanpa rasa kasihan, Lara pun memilih jurus pamungkas yaitu kaki 1000. Entah sudah disetting atau gimana saya juga tidak tahu, tiba-tiba Lara sudah terjatuh di bawah kapal Luren. Dan pemilik kapal sudah berada di atas dek kapal tersebut. Dalam keadaan setengah kewer, melihat Lara yang terpojok melepaskan tembakan ke udara dan setelah Lara menyadarkan pemilik kapal tersebut serta menunjukkan bukti kerjasama milik sang ayah, pemilik kapal Luren beralasan bahwa catatan tersebut adalah milik ayahnya, di mana dia juga kehilangan sang ayah sejak kepergian mereka berdua hingga saat ini. Lara yang dipenuhi dengan rasa penasaran yang meninggi, meminta kepada Luren untuk mengantarkan dirinya ke sebuah pulau yang bernama Yamatai di Jepang, dengan petunjuk yang ia peroleh dari buku milik sang ayah. Namun betapa kagetnya ketika Lara menemukan bahwa titik pulau tersebut berada di tengah samudra yang disebut dengan kawasan Samudra Iblis. Dengan pengalamannya menjelajah samudra, Luren pun jelas menolak hal itu karena di sana memiliki ombak besar dan cuaca yang sangat ekstrim. Namun dengan kecerdikan Lara yang melihat Luren kalah judi online dan juga pecandu kolesom, menawarinya dengan cuan yang dibawanya. Seketika mata Luren yang hijau melihat cuan berubah pikiran dan sepakat mengantar Lara ke Pulau Yamatai. Di tengah perjalanan, Lara berhasil memecahkan kode puzzle makam Himiko. Tidak hanya itu, Lara juga mengetahui bahwa ekspedisi ayahnya diawasi sebuah organisasi bernama Trinity. Di tengah peristirahatan, Lara tiba-tiba terbangun karena kapal mulai dihantam ombak besar dan angin kencang. Dalam kondisi runyam, Luren mengatakan bahwa Pulau Yamatai sudah tampak di depan mata dan meminta Lara untuk menceburkan diri ke laut sebelum kapal hancur terhempas karang. Dalam suasana panik, Lara masih berusaha menyelamatkan buku dan peralatan milik ayahnya sebelum menceburkan diri ke laut. Setelah melompat, Lara masih berusaha berenang ke Pulau Yamatai dalam keadaan cuaca yang ekstrim, mustahil orang akan hidup pada umumnya. Namun karena sutradara ingin film ini tetap lanjut, maka Lara selamat sampai tepi pantai. Dan tiba-tiba Lara tertangkap oleh salah seorang anggota Trinity. Di keesokan pagi, Lara yang tersadar berusaha mencari buku milik ayahnya. Namun pemimpin organisasi Trinity yang bernama Vogel telah mengambil buku tersebut tanpa sepengetahuan Lara. Dengan berlagak sok baik,
Vogel berusaha menceritakan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun tinggal di Pulau Yamatai untuk mencari makam Himiko dengan tujuan agar atasannya puas. Di sini Vogel sangat senang karena dia berhasil menemukan buku milik Richard yang dia cari. Where is he? Mendengar nama sang ayah disebut, seketika Lara menanyakan keadaannya. Namun di sini Vogel mengatakan bahwa dia telah membunuhnya karena Richard tidak mau diajak kerjasama. Di tengah keadaan lemah, letih, dan lesu, Lara dipekerjakan untuk mencari makam Himiko beserta tawanan Vogel yang telah tertangkap sebelum-sebelumnya. Hal yang mengejutkan di sini terlihat Loren telah berada di sana terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Vogel memerintahkan untuk memindahkan lokasi penggalian makam Himiko sesuai buku milik Richard yang ia miliki sekarang. Dalam perjalanan menuju tempat penggalian, Lara menceritakan kepada Lauren bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Vogel. Hal yang sama juga dikatakan Lauren kepada Lara. Tak berselang lama, gunung tempat bersemayam Himiko akhirnya ditemukan. Seluruh tawanan mempersiapkan penggalian untuk menghancurkan dinding batu yang mengubur pintu masuk makam Himiko. Di sisi lain, Lara dan Loren memikirkan cara untuk bisa kabur dari tekanan anak buah Vogel. Setelah ada kesempatan, mereka pun langsung berkolaborasi dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Lara yang berhasil menghindari anak buah Vogel harus terjun ke sebuah sungai yang lagi-lagi sangat ekstrim. Berhubung aktor utama, Lara masih bisa selamat dengan mendarat di sebuah bangkai pesawat. Namun tiba-tiba bangkai pesawat tersebut mulai berjatuhan. Kemudian Lara berusaha mengambil sebuah parasut dan memakainya. Setelah mendarat, ternyata ada sebuah ranting yang tertancap di perutnya. Dengan menahan rasa sakit, Lara tetap melanjutkan pelariannya. Hingga tak ia sadari bahwa dia telah berada di pinggir pantai. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Lara ditemukan oleh anggota Trinity dan sesi pergelutan kembali terjadi. Meski kalah ukuran fisik, Lara berhasil membunuh anggota Trinity tersebut. Dalam keadaan tak percaya karena telah membunuh, Lara melihat seseorang di balik pepohonan. Lara berusaha mengejar dan saat mereka saling berhadapan, seakan Lara mengingat sang ayah. Kembali ke Lara yang sudah tersadar menemui sang ayah. Dalam pembicaraan, Richard meminta maaf kepada Lara karena obsesinya tentang Himiko. Mereka terpisah begitu lama. Tak hanya itu, Richard juga mengatakan bahwa Vogel dan Trinity berusaha untuk menguasai seluruh kekuatan Himiko. Mendengar hal itu, Lara bingung, akhirnya mengatakan bahwa buku yang harusnya dia bakar sekarang berada di tangan Vogel. Lara melihat sang ayah kecewa, kemudian mengambil busur dan anak panah, kemudian mencari keberadaan Vogel sendirian. Dalam misi kali ini, Lara menyusup dan mengambil ponsel milik Vogel yang menjadi sarana komunikasi mereka. Kemudian scene berpindah. Lara berhasil menumbangkan salah satu anggota Trinity, kemudian menyuruh Loren menyelamatkan para tawanan. Benar saja, akibat kekacauan yang Lara lakukan, dia berhasil masuk ke camp Vogel dan mengambil ponsel satelit, kemudian melarikan diri. Kemudian Lara melihat ayahnya sudah berada di depan pintu makam Himiko. Lara berusaha menghampirinya, namun di sini Vogel terlebih dahulu mendatangi Richard yang terkejut karena dia masih dalam keadaan hidup.
Dan baku hantam pun terjadi di saat Richard yang tak berdaya diminta Vogel untuk membuka pintu makam. Namun karena Richard menolak, Vogel berniat untuk membunuhnya. Tepat di saat dia akan ditembak oleh anggota Trinity, Lara berhasil menumbangkan anggota Trinity tersebut. Lara yang tak ingin melihat ayahnya terluka akhirnya bersedia membukakan pintu makam Himiko yang penuh dengan teka-teki. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, akhirnya pintu masuk pun terbuka. Memanfaatkan Richard yang disandera Vogel, Lara menuruti perkataan Vogel sebagai pemandu untuk masuk ke makam Himiko. Betapa terkejutnya semua orang ketika Lara menginjak lantai yang merupakan jebakan, hingga salah satu anggota Vogel koit. Namun perjalanan terus dilanjutkan sampai mereka terhenti karena sebuah jurang yang amatlah dalam, di mana di dasar jurang berisi kerangka-kerangka manusia yang menjadi korban di makam Himiko. Setelah semua berhasil melewati jurang tersebut, mereka kembali ditunjukkan dengan jebakan berikutnya, di mana teka-teki kali ini sebuah arca Jepang yang memiliki arti dia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. Namun apa yang terjadi? Pintu tiba-tiba tertutup dan lantai mulai berjatuhan. Lara menuju ke sebuah lubang kunci, kemudian menyuruh satu persatu anggota di sana mengambil kunci yang berupa batu berwarna pada dinding. Dan kali ini mereka benar-benar menemukan makam Himiko, di mana saat akan masuk Richard mengatakan mayat ini merupakan tentara Himiko yang siap mati demi kesetiaan kepada Himiko. Di sini semua mata tertuju kepada Vogel yang menemukan sebuah peti di mana itu adalah makam Himiko. Saat bawaan Vogel membuka peti Himiko, tiba-tiba jasad Himiko melepuh terkena udara. Melihat keanehan ini, Lara membaca lukisan dinding makam Himiko, di mana terjawab sudah bahwa Himiko sengaja mengurung diri guna melindungi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan benar saja, anak buah Vogel yang mengalami perubahan pada kulit hingga menyisakan tulang. Lara semakin yakin bahwa itu bukanlah kutukan atau sihir, melainkan sebuah penyakit yang mematikan, di mana bisa membunuh seseorang hanya dengan satu kali sentuhan. Meski penjelasan Lara sudah sesuai, namun Vogel tetap ingin mengambil salah satu bagian tubuh Himiko untuk bosnya. Richard yang mengetahui hal itu mencoba untuk menghentikan Vogel, namun upaya tersebut mendapat perlawanan dari anggota Vogel. Dan sesi tembak-menembak pun dimulai. Di sini Richard tertular virus mematikan tersebut karena salah satu dari anggota Vogel yang terinfeksi tiba-tiba bangkit dan menyerang dirinya. Alhasil Richard menyentuh anggota Vogel tersebut, meski akhirnya Richard berhasil menembaknya. Cerita berpindah ke Lara yang bersembunyi di atas makam prajurit Himiko, di mana ia ditemukan oleh anggota Vogel, sehingga Lara berencana untuk menggunakan salah satu jebakan di salah satu ruangan di makam Himiko. Benar saja, usaha itu pun berhasil membunuh anggota Vogel dengan cepat. Kemudian Lara menemui ayahnya yang sudah dalam keadaan terpapar virus Himiko. Terlihat Lara yang bersedih mencoba mendengarkan pesan ayahnya, di mana Lara harus menghentikan Vogel yang berhasil mengambil salah satu jari Himiko, kemudian membiarkan Richard terkubur bersama mayat Himiko dengan sebuah ledakan bom. Meski Lara harus kehilangan sang ayah untuk kedua kalinya, akhirnya dia tetap mengejar Vogel dan bermodal sebuah kapak pendakian. Dengan kecerdikan Lara, dia berhasil mengejar Vogel dan pertarungan antara Vogel dan Lara pun dimulai. Mendengar ledakan tersebut, Vogel menjadi tidak fokus. Dan benar saja, kesempatan itu digunakan Lara untuk mengembalikan keadaan.
di mana sampel dari Himiko berhasil dimasukkan ke dalam mulut Vogel dan menjatuhkan dia ke dasar jurang roh. Akibat ledakan bom dari sang ayah, gua itu pun mulai runtuh. Lara berusaha untuk keluar menggunakan kapak pendaki yang ia bawa. Belum sempat keluar dari gua, pintu gua sudah tertutup. Di sini peran Loren terlihat bersama teman-temannya yang berusaha membukakan pintu untuk Lara. Dan benar saja, Lara berhasil diselamatkan. Tak berselang lama, terdengar suara helikopter milik anggota Vogel yang mendekat dan mendarat. Kesempatan tersebut mereka gunakan untuk membajak helikopter guna keluar dari Pulau Yamatai. Cerita berpindah di kehidupan Lara yang sudah dalam keadaan baik dan mau menandatangani warisan sang ayah. Dia menyuruh Anna untuk mengurusnya. Di sini fakta baru terungkap. Saat Anna pergi dari ruangan Lara, di mana dia menemukan nama salah satu perusahaan yang membiayai Vogel saat berada di Pulau Yamatai berada di salah satu aset warisan milik ayahnya. Dan benar saja, saat Lara mengecek di lab ayahnya dan mencari tahu organisasi tersebut, ditemukan fakta bahwa Anna adalah salah satu anggota dari Trinity. Di akhir film akan ditunjukkan Lara yang sudah tajir kembali ke Penggadean untuk menebus leontin pemberian ayahnya. Kemudian dia tertarik untuk membeli 2 buah pistol yang nantinya akan membantunya untuk mengalahkan Trinity. I'll take 2.